Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam bukan sekadar waktu untuk tidur, karena di balik gelapnya, ada kisah yang tak pernah ingin kau dengar. Cerita tentang mereka yang kembali, tentang janji yang ditebus dengan darah. Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana suara dari dunia lain mulai terdengar. Di sebuah desa terpencil bernama Wonosari, berdirilah sebuah warung kecil beratap sengkaratan dan berdinding triplek lusuh. Warung itu milik pasangan suami istri, Bu Erna dan Pak Jaya. Mereka sudah membuka usaha warung sate sejak 5 tahun lalu, tapi tak kunjung ramai. Letaknya di ujung desa, dekat kebun bambu yang dipercaya warga sebagai wilayah angker. Setiap malam, suara burung aneh sering terdengar dari sana, serak, tajam, dan menggigilkan bulu kuduk. Bu Erna adalah wanita paruh baya yang dikenal pekerja keras. Setiap pagi, ia bangun sebelum subuh, memotong daging kambing, meracik bumbu, dan menyiapkan bara api. Namun sekeras apapun usaha mereka, warung itu tetap sepi. Hanya 1-2 pembeli mampir setiap hari. Berbeda jauh dengan warung sate Pak Rono yang berada di tengah desa. Warungnya selalu ramai, bahkan kadang harus antre panjang. Banyak yang bilang dagingnya empuk dan bumbunya khas. Tapi diam-diam, Bu Erna tahu satu hal yang membuatnya sakit hati. Pak Rono pernah belajar meracik sate dari suaminya, Pak Jaya. Sore itu, hujan turun rintik. Bu Erna duduk termenung di depan warungnya yang kosong. Bara api membara tanpa pembeli. Tangannya gemetar memegang tusuk sate yang bahkan tak sempat dipanggang, karena tak ada yang memesan. Matanya berkokok-kokah melihat warung Pak Rono di kejauhan. Tampak dari jalan tanah yang basah ramai. Ramai sekali. Denting jealous. Tawa pelanggan. Suara bakar sate yang menggoda semua terdengar menyakitkan di telinga Bu Erna. Kalau terus begini, kita bangkrut, Erna, gumam Pak Jaya dengan suara lelah dari dapur. Mau sampai kapan kita nunggu keajaiban? Bu Erna menarik napas panjang, menahan tangis. Aku nggak mau kalah ya. Warung itu hasil keringat kita. Aku nggak rela lihat Pak Rono makin kaya, sementara kita dihina orang kampung. Pak Jaya diam sesaat, lalu matanya menerawang ke hutan bambu di belakang warung. Dulu, waktu aku kecil, orang sering bilang, di tengah kebun itu ada pesugihan. Pesugihan? Bu Erna menoleh cepat. Kamu percaya hal kayak gitu? Waktu itu, ada tukang pecel lele dari kampung seberang. Warungnya dulunya sepi, tapi tiba-tiba langsung viral. Katanya dia pernah nginep 3 malam di tengah kebun bambu terus dikosi ilmu oleh makhluk yang tinggal di situ. Bu Erna menelan ludah, jantungnya berdebar tak karuan. Hening menyelimuti warung mereka yang dingin dan muram. Hujan makin deras, angin meniup pintu seng hingga berdecit menyakitkan. Malamnya, saat mereka hendak menutup warung, datanglah seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Tubuhnya tinggi, langkahnya pelan, tapi wajahnya tak jelas terlihat. Ia memesan 1 porsi sate. Bu Erna turkjit, karena hari itu tak ada satupun pembeli. Lelaki tua itu makan perlahan di sudut warung, tidak banyak bicara. Tapi saat hendak pergi, ia meninggalkan sesuatu di atas meja. Sehelai bulu gagak hitam mengkilat dan secarik kertas kuning. Tua yang bertuliskan satu kalimat aneh. Gagak tahu arah darah. Bu Erna memegang bulu gagak itu, merinding. Suara angin mendadak berhenti. Malam terasa sangat sunyi. Pak Jaya yang baru keluar dari dapur pun bingung, karena pria itu sudah tak terlihat. Padahal baru beberapa detik lalu ia duduk di situ. Malamnya, Bu Erna tidur dengan gelisah. Dalam mimpinya, ia berjalan sendirian di tengah kebun bambu yang gelap. Dari atas, ribuan gagak hitam beterbangan berputar-putar mengelilinginya. Di tengah kerumunan itu, muncul 1 gagak sebesar manusia. Matanya merah, paruhnya tajam seperti belati, dan dari mulutnya keluar suara berat. Dagingmu sepi karena kau memilih yang lemah. Jika kau ingin kaya, beri aku yang lebih keras, lebih panas, lebih berdarah. Gagak itu melompat ke arahnya. Bu Erna terbangun dengan peluh membasahi tubuh, napasnya terengah. Suaminya tertidur di sebelah, tak menyadari mimpi buruk yang baru saja menandai awal perubahan hidup mereka. Di luar, suara gagak menggema dari arah kebun bambu. Kali ini terdengar lebih dekat, lebih nyata. Dan entah mengapa, Bu Erna merasa tawaran itu bukan sekadar mimpi. Pagi itu, udara di desa Wonosari terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menggantung di atas tanah, dan suara gagak bersahutan dari arah kebun bambu di belakang warung Bu Erna. Bulu kuduknya meremang, terutama setelah mimpi aneh semalam mimpi tentang gagak raksasa yang meminta darah dan menawarkan kekayaan. Bu Erna duduk di depan warungnya yang masih sepi. Di tangannya masih tergenggam bulu gagak yang ditinggalkan lelaki tua misterius malam sebelumnya. Matanya sayu, wajahnya letih, tapi di dalam hatinya
tumbuh satu benih, rasa penasaran yang bercampur putus asa. Ya, panggilnya lirih pada Pak Jaya yang sedang menyapu halaman. Pak Jaya menoleh. Apa kalau misalnya aku bisa bikin warung ini ramai, tapi caranya aneh dan mungkin sedikit menakutkan. Kamu mau ikut? Pak Jaya mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Bu Erna tak menjawab. Ia hanya memandangi hutan bambu di belakang rumah. Di sanalah semuanya berawal. Di sanalah mimpi itu datang. Dan pagi ini, ia tak ingin lagi menunggu keajaiban tanpa banyak bicara. Bu Erna mengambil pisau kecil dan keranjang anyaman. Ia melangkah masuk ke semak-semak, menembus kebun bambu yang sudah lama tak disentuh warga desa. Orang bilang, tempat itu angker, penuh makhluk gaib dan arwah penasaran. Tapi Bu Erna tak peduli. Ia sudah terlalu lama hidup dalam kemiskinan, terlalu lama merasa dikalahkan dan dihina. Di tengah rimbun bambu, terdengar suara kraak. Kraak, suara ranting patah di atas kepala. Bu Erna mendongak dan melihat seekor gagak besar, hitam legam, dengan mata merah menyala, bertengger di atas dahan. Ukurannya jauh lebih besar dari burung biasa. Tanpa pikir panjang, Bu Erna melempar batu. Gagak itu jatuh, sayapnya mengepak liar, mencakar dan memekik keras. Dengan tangan gemetar dan napas memburu, Bu Erna mengayunkan pisau. Sekali, 2 kali, 3 kali. Gagak itu akhirnya diam. Ia membungkus tubuh burung itu dengan kain hitam dan membawanya pulang. Pak Jaya terkejut, setengah mati melihat istrinya pulang dengan darah di bajunya dan gagak besar di dalam keranjang. Kamu gila, mau diapain itu? Bentaknya. Dimasak, jawab Bu Erna singkat. Kita coba. Ya, kalau gagal, anggap saja ini eksperimen terakhir. Siang itu, aroma sate yang asing mulai tercium dari warung Bu Erna. Bau daging panggang, rempah yang kuat dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan tapi menggoda indera penciuman. Satu orang lewat, menoleh, lalu satu lagi. Sate baru, Bu? Tanya mereka. Coba saja, spesial hari ini. Jawab Bu Erna tersenyum simpul. 1 tusuk, 2 tusuk, 3 tusuk. Wajah pelanggan berubah. Enak banget Bu ini. Daging apa? Campuran. Resep rahasia. Jawab Bu Erna singkat. Hari itu warung Bu Erna habis dalam waktu 2 jam. Bahkan ada yang bungkus untuk dibawa pulang. Orang-orang mulai berbisik. Sate Bu Erna beda dari yang lain. Rasanya nendang, bikin nagih. Malam harinya, Bu Erna berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya yang letih. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan hanya harapan, tapi juga kegelapan yang perlahan merambat ke dalam pikirannya. Di luar Rama, terdengar suara gagak, tapi bukan 1 puluhan. Mereka berputar-putar di atas warungnya, seperti sedang merayakan sesuatu. Dan malam itu, Bu Erna kembali bermimpi. Ia berada di tengah lingkaran api, dikelilingi gagak-gagak besar. Di hadapannya, sosok gagak raksasa menunduk dan berbisik dengan suara yang menusuk telinga. Daging gagak membukakan pintu, tapi daging manusia akan membuatmu jadi ratu. Bu Erna terbangun dengan jantung berdebar, napasnya sesak. Tapi di ujung bibirnya terselip senyum kecil. Ia tahu pintu telah dibuka dan ia tak akan menutupnya lagi. 2 minggu setelah Bu Erna memanggang daging gagak pertama, warung satenya berubah drastis. Warung yang dulu hanya dikunjungi 1-2 orang, kini penuh sesak setiap malam. Orang-orang datang dari desa lain, bahkan luar kota. Mereka penasaran dengan cita rasa sate yang katanya unik, gurih, dan bikin ketagihan. Ada yang bilang rasanya seperti kambing muda, ada pula yang bilang dagingnya terlalu lembut untuk ukuran daging biasa. Bu Erna tidak pernah menjelaskan. Ia hanya menyuguhkan senyum simpul dan jawaban misterius. Itu rahasia dapur kami. Namun di balik senyum itu, jiwanya mulai terkikis. Ia tahu betul bahwa kelezatan itu datang dari perjanjian kotor yang dimulainya sendiri. Perjanjian dengan makhluk gagak yang muncul dari kebun bambu, yang terus menghantui tidurnya. Setiap malam Bu Erna bermimpi melihat warungnya dikelilingi ratusan gagak. Mereka bertengger di atap, menggonggong seperti serigala, dan selalu berkata hal yang sama. Daging gagak hanya pembuka, daging manusia baru membuat darahmu mendidih, dan kekayaanmu tak bertepi. Awalnya, Bu Erna masih bisa menahan diri. Tapi semakin hari, warungnya justru mulai sepi kembali. Pembeli yang dulu ramai, kini mulai berkurang. Beberapa dari mereka mulai bertanya tanya, ini masih sate yang dulu Bu? Kok rasanya agak beda ya? Hati Bu Erna kacau, ia panik. Dan dalam kepanikannya, suara gagak itu kembali menguasai pikirannya. Berilah daging manusia,
maka pelangganmu akan datang seperti air bah. Sore itu, Bu Erna pergi ke pasar malam yang baru buka di desa sebelah. Ia berpura-pura belanja sambil memandangi wajah-wajah yang lalu lalang. Anak-anak kecil bermain balon, orang tua sibuk memilih sayur, dan para pengamen berlalu sambil menyanyi. Di sudut yang gelap, ia melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun, duduk sendirian sambil memeluk lutut. Wajahnya lusuh, bajunya robek-robek, dan matanya kosong seperti sudah kehilangan harapan hidup. Bu Erna mendekat dan bertanya, "Namamu siapa, nak?" Anak itu menggeleng. "Nggak tahu. Orang tuamu mana? Udah nggak ada." Itulah jawaban yang ditunggu Bu Erna. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena iba, melainkan karena hatinya terasa lega, seolah dunia telah memberi izin untuk melakukan hal keji. "Nak, ikut ibu ya. Ibu punya makanan enak di rumah," bujuk Bu Erna sambil mengulurkan tangan. Anak itu menurut, seperti seekor anak ayam kehilangan induknya. Ia menggenggam tangan Bu Erna, tak tahu bahwa itulah langkah terakhirnya menuju dunia. Malam harinya, di tengah kebun bambu, Bu Erna dan Pak Jaya dengan wajah tegang dan jantung berdegup tak karuan melakukan ritual yang tak pernah mereka bayangkan. Siblak di bawah bulan sabit, tubuh kecil itu diikat dan ditidurkan di atas batu hitam yang dingin. Anak itu menangis pelan. "Ibu, ibu, aku lapar." Pak Jaya memalingkan wajah. Ia menggigil, menahan muntah, menahan air mata. Tapi Bu Erna, wajahnya datar, matanya kosong. Ia mengangkat pisau sembelih, dan dalam satu gerakan cepat, semua berakhir. Tak ada petir, tak ada gempa, tapi ada suara ribuan sayap gagak mengepak di atas kepala mereka. Suara angin mendesir, dan bisikan itu kembali terdengar. "Kau telah memberi, kini terimalah gilirannya." Esok paginya, warung sate Bu Erna kembali ramai. Ramai sekali, melebihi sebelumnya. Orang-orang antre sejak pagi. Beberapa membawa koper, datang dari luar daerah. Bahkan ada satu travel vlog yang membuat konten tentang sate mistis paling enak di Jawa Tengah. Bu Erna melayani semua pembeli dengan wajah ceria, seolah tak terjadi apa-apa semalam. Di dapur, Pak Jaya hanya duduk termenung, tak berani melihat potongan daging yang dibakar. "Sate apa ini, Bu?" tanya salah satu pelanggan. "Sate spesial, resep paling rahasia," jawab Bu Erna dengan senyum licin. Di sudut ruangan, seekor gagak hitam bertengger di ventilasi, memperhatikan setiap gerakan mereka. Tak ada yang menyadari kehadirannya, kecuali Bu Erna. Dan malam itu, saat Bu Erna hendak tidur, bayangan bocah kecil itu muncul di dapurnya. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Ibu, aku lapar lagi." Hari demi hari berlalu sejak malam kelam itu. Warung sate Bu Erna kini tak lagi hanya terkenal di desa Wonosari, tapi juga desa-desa sekitar. Mobil-mobil berplat luar kota mulai parkir di pinggir jalan tanah. Warung yang dulu sunyi, kini ramai bagaikan pasar malam. Suara tawa, canda, dan kepulan asap sate menggema dari pagi hingga larut malam. Namun di balik semua hiruk-pikuk itu, dosa besar yang mereka sembunyikan mulai menebar bau busuk, bukan pada sate, tapi pada kehidupan mereka sendiri. Ilham, anak semata wayang Bu Erna dan Pak Jaya, mulai berubah. Anak lelaki berusia 16 tahun itu yang biasanya ceria dan aktif, kini sering termenung di pojokan kamar. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus kering, dan matanya tampak kosong seperti tak tidur selama berhari-hari. "Ibu," katanya lirih suatu malam. Kamar Ilham bau darah. Bu Erna yang sedang menghitung uang di ruang tamu terdiam sejenak. "Apa, nak?" Ilham lihat anak kecil duduk di sudut kamar. Bajunya sobek, dia nangis terus, bilang, aku lapar, aku lapar." Bu Erna merinding, tapi ia berusaha menahan ekspresi. "Itu cuma mimpi. Ilham, jangan terlalu banyak nonton film horor." Ilham hanya menunduk, tapi sejak malam itu, ia selalu tidur sambil memeluk bantal dan tak mau lampu dimatikan. Kadang Bu Erna mendengar suara gumaman anaknya di malam hari. Ibu. Dia berdiri di jendela sekarang. "Ibu," gagak-gagaknya masuk ke kamar. "Ibu," dia bilang, "dia temanku sekarang." Pak Jaya mulai curiga. Ia bukan hanya takut, ia menyesal. Sejak mereka mengorbankan anak kecil dari pasar malam itu, ia tak bisa tidur tenang. Wajah anak itu terus muncul di kepalanya. Tangisan terakhirnya, jeritan kecilnya. Kini, seolah arwahnya menyatu dalam rumah mereka. "Erna, kita harus berhenti," ucap Pak Jaya suatu malam saat warung sudah tutup. "Ilham mulai diganggu, aku rasa. Kita sudah terlalu jauh." Bu Erna menatap suaminya. Wajahnya dingin, tak ada keraguan. "Kalau kita berhenti sekarang, semua akan sia-sia. Kita baru mulai. Dan lihat,
Ilham dapat sekolah yang layak. Kita bisa renovasi rumah kita, disegani kita dihormati dengan menukar nyawa manusia. Suara Pak Jaya meninggi dengan menukar nasib kita yang selama ini diinjak-injak. Jawab Bu Erna dengan mata berkaca. Pak Jaya terdiam. Ia tahu istrinya bukan lagi wanita yang dulu ia kenal. Wanita itu kini digantikan oleh seseorang yang disetir oleh ambisi dan kekuatan hitam yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Malam-malam berikutnya menjadi semakin aneh. Rumah mereka sering dipenuhi suara gagak. Meski tak ada seekor pun terlihat, langit-langit kayu berderit setiap jam 2 pagi. Bau anyir darah muncul dari dapur, meski lantai selalu bersih. Bahkan, Ilham suatu malam ditemukan berdiri di halaman dengan mata melotot, mulut komat kamit, dan tubuh dingin seperti mayat. Pak Jaya memanggil ustaz dari desa, tapi saat sang ustaz masuk ke rumah, ia langsung keluar dengan wajah pucat. Maaf, di rumah ini ada sesuatu yang bukan dari dunia kita. Saya tak sanggup. Bu Erna tak peduli. Ia hanya sibuk memasak, menyajikan sate, dan mencatat daftar pesanan. Ia tak lagi tidur nyenyak. Setiap malam, ia dibangunkan oleh mimpi. Sungai darah, gagak-gagak raksasa membawa potongan tubuh manusia, dan anak-anak kecil menari sambil tertawa histeris dengan mata kosong. Namun entah mengapa, ia justru menikmati. Itu ada bagian dalam dirinya yang sudah membusuk, dan busuk itu terasa manis baginya. Ia merasa kuat berkuasa, tak tersentuh. Pada malam Jumat Legi, langit tampak gelap tanpa bintang. Udara dingin merayap masuk ke setiap celah rumah. Di kamar Ilham, terdengar suara pecahan kaca. Pak Jaya berlari masuk dan menemukan jendela terbuka lebar. Dan Ilham tak ada di tempat tidur. Mereka mencarinya ke seluruh rumah. Sampai akhirnya mereka menemik. Berdiri di dapur, menghadap dinding, memegang pisau dapur. Tubuhnya berlumuran darah ayam yang belum sempat dibersihkan. Ilham menoleh pelan ke arah mereka, dengan senyum tipis dan mata kosong. "Aku tahu sekarang, Bu," katanya. "Kau tahu apa, Nak?" tanya Bu Erna panik. "Dagingnya, bukan kambing kan?" Suasana hening. Ilham tertawa kecil. Tawa yang tidak wajar. Tawa yang terdengar seperti bukan miliknya. Dan dari luar rumah, terdengar suara gagak yang memekik keras, lebih nyaring dari sebelumnya, lebih jahat dari biasanya. Malam itu, Bu Erna duduk di ruang tengah, mendekap tubuh Ilham yang terus menggigil. Pak Jaya hanya bisa menatap kosong, menyesal, dan menangis dalam hati. Satu hal yang mereka tahu, kutukan itu sudah merayap masuk, dan mereka tak bisa lari kemanapun. Warung sate Bu Erna makin hari makin jadi buah bibir. Tak hanya di Wonosari, kabarnya sudah menembus media sosial. Bahkan dibicarakan dalam vlog kuliner di YouTube. Pengunjung rela datang jauh-jauh, antre sejak siang, demi mencicipi sate spesial, yang rasanya tidak bisa dijelaskan tapi bikin nagih. Namun, dalam gemuruh kesuksesan itu, satu suara sumbang muncul diam-diam dari tengah desa. Pak Rono. Pak Rono adalah pemilik warung sate kambing yang dulu selalu ramai sebelum warung. Bu Erna mengguncang dunia persatean. Ia tahu betul Bu Erna dan Pak Jaya dulunya hanya penjual kecil di pinggir desa yang nyaris bangkrut. Tapi sejak 3 bulan terakhir, omset warungnya sendiri terus merosot. Pelanggan setianya berpindah ke warung Bu Erna. Dan ia mulai mendengar bisik-bisik sate Bu Erna beda, Pak. Rasanya kayak Aides yang bikin ngiler terus. Pak Rono murka. "Apa maksudnya beda? Emang gue jualan sambal?" Gumamnya kesal suatu malam saat warungnya hanya didatangi 3 orang pelanggan. Suatu hari, Pak Rono datang langsung ke warung Bu Erna, pura-pura menjadi pelanggan. Ia menyamar dengan topi dan masker, lalu duduk di sudut. Begitu sate spesial disajikan, ia mencicipi dan matanya melebar. Rasanya luar biasa, tapi bukan daging kambing, bukan juga ayam, bukan apapun yang pernah ia kenal. Daging itu terlalu lembut, terlalu manusiawi. Seketika bulu kuduknya meremang. Ia tak menghabiskan makanannya. Ia bangkit dan pulang sepat-sepat dengan wajah pucat. Beberapa hari kemudian, Pak Rono mulai menyebarkan kecurigaan kepada warga desa. "Saya curiga, sate Bu Erna itu bukan dari daging hewan biasa," katanya pada rapat RT. "Ada yang enggak beres. Waspadalah." Namun semua orang menertawakannya. "Iri bilang, Pak," ucap salah satu warga. "Dulu juga Bapak yang bilang sate Ibu Erna nggak enak. Sekarang warung Bapak sepi." Mulai ngomong gitu Pak Rono jerong. Ia tahu benar bahwa ada kejanggalan. Ia bahkan sempat memotret bagian dapur warung Bu Erna secara diam-diam dari sela belakang dan menangkap bayangan pisau besar berlumur darah serta ember daging yang bentuknya tak biasa. Ia berniat melapor ke aparat desa. Namun, ia tak pernah sempat. 3 hari kemudian, Pak Rono menghilang.
Orang-orang bilang terakhir kali ia terlihat berjalan ke arah hutan belakang desa, mungkin untuk mencari kambing. Tapi hingga malam tiba, ia tak kembali. Esok harinya, warga hanya menemukan sepasang sendal jepitnya tertancap di tanah basah di dekat kebun bambu tempat yang selama ini dijauhi karena dipercaya angker. Tak ada bekas perkelahian, tak ada jejak darah, hanya setangkai bulu gagak besar yang menancap di antara rerumputan, seolah jadi tanda tangan dari sesuatu yang tak kasat mata. Keluarga Pak Rono melapor ke polisi, tapi setelah pencarian berhari-hari, hasilnya nihil. Pak Rono mungkin kabur karena utang, ucap salah satu warga, atau mungkin masuk ke alam lain, bisik warga lain dengan suara pelan. Malam setelah kabar hilangnya Pak Rono tersebar, warung Bu Erna justru semakin ramai. Ia memasang spanduk besar bertuliskan, "Sate spesial nggak ada lawan, promo darah baru." Tak ada yang paham maksud kata darah baru, tapi semua yang mencicipi sate itu malam itu sepakat, rasanya luar biasa. Jauh lebih nikmat dari biasanya. Dagingnya empuk, berlemak, dengan aroma yang tajam namun menggoda. Bahkan, beberapa pelanggan mengatakan bahwa mereka merasakan mimpi aneh setelah menyantapnya. Mimpi tentang seseorang yang berteriak minta tolong, tapi suaranya tenggelam. Di balik suara ribuan gagak, Pak Jaya diam membisu di dapur. Ia tahu persis. Malam sebelum Pak Rono menghilang, Bu Erna keluar rumah tengah malam membawa ember kosong dan pisau panjang. Keesokan harinya, ia kembali dalam keadaan berantakan, dengan darah menetes dari ujung baju dan tawa lirih yang mengerikan. "Kamu udah gila, Erna," bisik Pak Jaya di suatu malam. "Gila?" Bu Erna tersenyum, matanya kosong. "Orang gila nggak pernah punya uang 100 juta di lemari ya?" Pak Jaya ingin melawan, tapi tubuhnya lemas, malutnya kelu. Ia merasa dunia di sekitarnya perlahan runtuh, satu-satu. Dan yang paling mengerikan, ia tahu ia tak bisa kabur kemanapun. Malam Jumat berikutnya, Bu Erna mengadakan sate gratis bagi warga. Ratusan orang datang, tertawa, makan, kenyang, tapi di sela tawa mereka, seekor gagak hitam terbang rendah di atas warung, menatap tajam ke arah langit-langit dapur, dan di ujung malam, suara lirih terdengar di telinga Pak Jaya saat ia duduk sendirian, sambil menatap bayangan api di tungku tumbal berikutnya. "Ada di rumahmu sendiri." Setelah kepergian misterius Pak Rono, warung Bu Erna mencapai puncak kejayaannya. Antrian mengular setiap malam, bahkan sampai ke jalan desa. Media sosial dibanjiri ulasan dan video yang memuji rasa sate Bu Erna yang gak masuk akal enaknya. Para food vlogger menyebutnya sebagai sate terbaik se-Jawa Tengah. Namun, di balik asap sate dan uang yang terus mengalir, rumah Bu Erna berubah menjadi sarang bisikan, bayangan, dan teror yang tak kasat mata. Ilham, anak mereka, semakin memburuk. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya makin kurus, dan matanya sayu seperti kosong. Ia jarang bicara, tapi saat berbicara, suaranya seperti bukan miliknya. Seperti suara lain yang menumpang dalam tubuhnya. Suatu malam, Pak Jaya terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari dapur. Ketika ia keluar kamar, betapa terkejutnya ia melihat Ilham berdiri di atas meja makan. Dalam keadaan gelap, dengan mata menatap ke langit-langit. "Ilham," panggil Pak Jaya pelan. Ilham tidak menjawab, tapi tiba-tiba, dari mulutnya keluar suara, rendah dan berat, bukan suara manusia biasa, ada gagak di atas. Dia sudah turun, mereka lapar lagi. Pak Jaya mundur perlahan, tubuhnya gemetar, ia hampir tak bisa bernapas. Paginya, ia menemukan bulu gagak hitam di bantal Ilham. Padahal semua pintu dan jendela terkunci rapat. Ia memungut bulu itu dengan tangan gemetar dan menyimpannya di dalam toples kaca. Jumlahnya semakin hari semakin banyak. Bu Erna masih sibuk dengan warungnya, seolah tak terganggu dengan kondisi anaknya. Tapi sebenarnya, dia pun mulai terganggu secara batin. Setiap malam saat memejamkan mata, ia selalu terbangun karena mendengar suara di atas plafon. Suara cakaran, suara gesekan kuku, dan yang paling menyeramkan, suara seseorang tertawa kecil, pelan, menyeret-seret kata, "Ibu, aku masih lapar." Suatu malam, saat sedang memotong daging di dapur, Bu Erna merasa ada yang memperhatikannya dari belakang. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi begitu ia kembali melihat ke meja, daging yang ia potong telah berubah warna menjadi hitam legam dan berlendir. Ia terjatuh, panik, menjerit. Pak Jaya datang tergesa dan langsung memeluk istrinya yang gemetar. "Sudah cukup, Erna, ini sudah kelewatan." Namun Bu Erna hanya memandangi pisau di tangannya, lalu berkata pelan, seperti orang linglung, "Gagak," bilang, "ini baru permulaan." Beberapa hari kemudian, kejadian aneh terus menghantui keluarga mereka. Lampu rumah sering mati sendiri,
Padahal listrik stabil. Kompor menyala sendiri tengah malam. Cermin kamar Ilham retak tanpa sebab, dan di permukaannya muncul bercak merah seperti darah. Dan puncaknya, Ilham kerasukan. Saat azan maghrib berkumandang, Ilham mendadak berteriak histeris di kamarnya. Tubuhnya menggigil, mata melotot, dan ia mulai merangkak di dinding seperti binatang. Suaranya berubah menjadi suara-suara bergantian. Suara anak kecil, suara wanita, dan suara gagak serak. Pak Jaya mencoba membaca ayat suci, tapi Ilham memekik. Jangan baca itu, Gagak akan marah. Gagak akan ambil ibu. Bu Erna hanya berdiri di pojokan, menangis dengan mata melotot, mulut bergetar, tak bisa mendekat. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut, bukan pada Gagak, tapi pada dirinya sendiri. Pada apa yang telah ia mulai, pada kutukan yang telah ia lepaskan. Ustadz yang dulu pernah datang, akhirnya kembali setelah dibujuk Pak Jaya. Saat ia masuk ke kamar Ilham, ia langsung menutup pintu dan mulai membaca doa. Tapi dari balik pintu, terdengar suara jeritan Ilham dan suara ribuan sayap Gagak yang mengibas keras. Tiba-tiba, lampu seluruh rumah padam. Setelah beberapa menit yang menegangkan, pintu kamar terbuka. Sang ustaz keluar dengan wajah pucat dan keringat dingin membasahi jubahnya. Saya tidak bisa bantu banyak anak ini. Sudah diincar, rumah ini sudah penuh. Mereka tak hanya datang, mereka tinggal di sini sekarang. Malam itu, Pak Jaya duduk di sudut dapur. Ia menangis diam-diam. Daging sate masih digantung rapi, tusukan siap dibakar, api masih menyala, tapi hatinya telah hangus. Bu Erna duduk di depan tungku, menatap api sambil berbisik sendiri. Gagak bilang, "Aku ratu, ratu sate, ratu darah." Di luar Rama, terdengar suara Gagak yang semakin keras, tapi tak satupun warga menyadarinya. Karena mereka sedang menikmati sate Bu Erna yang malam itu terasa lebih gurih dari biasanya. Dan dari dalam kamar, Ilham memandangi jendela yang terbuka. Senyum kecil mengembang di wajahnya. "Ibu, katanya aku sate berikutnya." Warung Bu Erna kini sudah seperti tempat ziarah para pemburu rasa. Setiap hari ada saja mobil dari luar kota datang ke desa Wonosari hanya untuk mencicipi sate spesial yang katanya bisa menyembuhkan penyakit, memperlancar rezeki, bahkan membawa hoki dalam dagang. Tak sedikit yang datang membawa sesajen atau bunga 7 rupa, meyakini bahwa sate Bu Erna bukan sekadar makanan tapi persembahan. Sementara itu, di dalam rumahnya sendiri, keluarga Bu Erna berada di ambang kehancuran. Ilham semakin tidak seperti manusia. Anak lelaki itu kini lebih sering bergumam sendiri di pojokan kamar, menatap kosong ke arah dinding, lalu tertawa tanpa alasan. Kadang ia bicara dengan seseorang yang tak terlihat. Mereka mau sate darah, sate LHAM... Tubuhnya kurus tinggal tulang, tapi matanya merah dan wajahnya pucat seperti lilin. Setiap malam suara burung Gagak terdengar dari atap rumah. Bahkan beberapa kali, Pak Jaya melihat Gagak benar-benar masuk ke rumah lewat ventilasi dan bertengger di atas lemari kamar Ilham. Pak Jaya tak tahan. Ia nekat membakar semua bulu Gagak yang dikumpulkannya. Tapi saat api menyala, terdengar suara tawa. Bukan dari luar, tapi dari perut Ilham sendiri. Tawa yang terdengar seperti tawa anak kecil, disusul jeritan panjang dari dalam dinding rumah. Akhirnya, pada suatu malam yang dingin, Bu Erna memutuskan untuk kembali menemui dukun pesugihan yang dulu pernah datang dalam wujud lelaki tua berjubah. Abu-abu yang pertama kali memberikan bulu Gagak, ia pergi diam-diam menyusuri jalan tanah berlumpur menuju kebun bambu. Tempat ritual pertama dilakukan. Di tengah kegelapan, lelaki tua itu sudah menunggu. Matanya merah, kulitnya menghitam, dan lidahnya menjulur panjang. "Warungmu besar, uangmu menggunung, tapi kenapa kau datang kembali?" Bu Erna menjawab dengan suara bergetar. "Anakku, dia mulai berubah." Sang dukun menyeringai, "Kau sudah terikat. Kau diberi kaya, tapi setiap kekayaan datang dengan harga. Dan kau tahu, belum ada tumbal yang sepadan dengan darahmu sendiri." Bu Erna menandak, "Kalau kau ingin Ilham sembuh, warungmu berjaya lebih lama. Kau tahu siapa yang harus kau persembahkan?" "Tidak," Bu Erna menggeleng. "Jangan anakku. Kalau begitu," ucap sang dukun sambil memutar tubuhnya, "kau akan kehilangan dia. Bukan dalam kematian, tapi dalam kegilaan. Dan setelah dia, kau sendiri yang akan disate oleh Gagak." Suasana hutan sunyi. Angin berdesir aneh, daun bambu berdesir seperti suara bisikan. Bu Erna berdiri lama, menunduk, berperang dalam batin. Ia ingin berhenti, tapi bayangan uang, popularitas, dan rasa kekuasaan yang selama ini ia rasakan
menahannya, dan malam itu ia pulang membawa satu keputusan. Tumbal terakhir adalah Ilham. Beberapa hari kemudian, Bu Erna mulai menyiapkan ritual. Ia membersihkan dapur tengah malam, mengasah pisau besar, dan menyiapkan minyak gosok serta bunga kantil. Memasang wewangian yang katanya bisa membuat roh tetap tenang setelah berpindah. Pak Jaya mulai curiga. Ia melihat perubahan sikap istrinya yang tiba-tiba lembut ke Ilham, memberikan makanan kesukaan anaknya, dan bahkan mengajak Ilham tidur di kamarnya sendiri, sesuatu yang tak pernah dilakukan Bu Erna sejak Ilham sakit. Namun malam itu, Pak Jaya terbangun karena mendengar suara sendok jatuh di dapur. Ia turun pelan, mengendap, dan saat membuka pintu, napasnya seketika tercekat. Di meja potong daging, Ilham terbaring dengan mata tertutup. Mulutnya disumpal kain putih, tangannya diikat, dan di sampingnya, Bu Erna berdiri dengan pisau besar di tangannya. Tubuh gemetar, dan air mata menetes dari wajahnya. "Erna, apa yang kau lakukan?" teriak Pak Jaya. Bu Erna kaget, tangannya bergetar, pisau hampir jatuh. Aku hanya ingin kita hidup enak. Uang kita sudah habis, pelanggan mulai kabur, dan Gagak bilang ini harus dilakukan. Gila kau, itu anak kita!" Pak Jaya berlari dan menepis pisau dari tangan istrinya. Tapi tiba-tiba, gagak-gagak masuk dari ventilasi dapur. Puluhan, ratusan, mereka berterbangan dalam ruangan sempit, mengitari Bu Erna dan Pak Jaya. Lampu padam, menyala sendiri. Api membubung ke atas. Dan dalam kegelapan itu, terdengar suara Ilham pelan. "Sudah terlambat, Ayah." Sate berikutnya, tubuh Ilham kejang. Mulutnya terbuka lebar. Dari dalam perutnya keluar suara Gagak yang memekik dan mengguncang seluruh rumah. Bu Erna jatuh terduduk. Pak Jaya menjerit, dan di tengah kekacauan itu, gelap. Paginya, warga menemukan warung Bu Erna terbakar sebagian. Di dalamnya, mereka hanya menemukan tulang-tulang hangus, potongan pakaian, dan satu hal yang tak bisa dijelaskan. Seekor gagak hitam bertengger di atas meja sate, menatap tajam ke arah siapapun yang mendekat. Sementara di sudut dapur, tertulis dengan darah, "Yang terakhir, selalu yang terdekat." Pagi itu, Desa Wonosari diselimuti kabut pekat yang tidak biasa. Udara dingin seperti menyimpan rahasia. Di sade desa, warung Bu Erna yang biasanya ramai kini sunyi. Sebagian bangunannya hangus terbakar. Arang masih mengepul dari tungku. Dan di atas meja sate, seekor gagak hitam bertengger diam dengan mata merah menyala. Seolah menjaga sisa-sisa kejayaan yang telah hancur, warga hanya berani melihat dari kejauhan. Tak ada yang berani masuk. Semalam mereka mendengar suara jeritan, suara pecahan kaca, dan suara ratusan burung yang turun dari langit seperti badai. Tapi saat pagi datang, semua suara lenyap, dan yang tersisa hanya bau daging gosong dan arang yang tak padam-padam. Namun yang tak diketahui warga adalah Bu Erna masih hidup. Bu Erna terbangun di tengah reruntuhan dapur. Rambutnya akak kokon, kulitnya terbakar sebagian, bajunya sobek dan lengket oleh darah. Ia menjerit pelan, memegang kepalanya yang pusing, dan berusaha bangkit dari lantai berdebu. Matanya mengamati sekeliling. Panci besar terbalik, meja sate terbakar, dan pisau-pisau dapur berserakan. Tapi ada satu hal yang membuat tubuhnya gemetar. Tulang kecil dengan gelang plastik di sampingnya. Gelang itu bertuliskan nama anaknya, Ilham. Bu Erna mendekat perlahan, lututnya lemas. Ia menyentuh gelang itu, lalu memungut potongan tulang kecil, putih, dengan ujung yang hangus. Dadanya terasa sesak, lidahnya keluh. Ia menjerit. Tidak, tapi jeritannya tenggelam di dalam suara tawa anak kecil yang menggema dari dalam dapur. Suara yang tidak berasal dari luar, tapi dari dalam kepalanya. "Ibu, aku kenyang sekarang." Bu Erna jatuh terduduk. Air matanya mengalir deras. Ia menampar pipinya sendiri berulang kali, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk. Tapi tidak, ini nyata. Ia telah memakan anaknya sendiri beberapa hari sebelumnya. Saat Pak Jaya mencegahnya membunuh Ilham, semua jadi gelap. Burung-burung gagak menyerbu rumah. Ilham kerasukan total. Tubuhnya seperti digerakkan oleh sesuatu yang lain. Dalam kekacauan itu, Bu Erna pingsan. Sot Ea Banggen. Rumahnya terbakar. Suaminya tak ada. Dan Ilham telah tiada. Tapi yang membuatnya remuk bukan hanya kematian anaknya, melainkan kenyataan bahwa setelah malam itu, pelanggan masih datang. Dan sate masih disajikan. Warungnya masih buka. Entah oleh siapa. Malam berikutnya, Bu Erna berjalan terhuyung ke warung. Kepalanya pening, pikirannya kabur. Tapi saat ia sampai, ia melihat pemandangan mengerikan.
warungnya menyala terang. Pembeli duduk berderet. Mereka makan dengan lahap, mencocol sate ke bumbu kacang, tertawa puas, dan memuji-muji rasa yang lebih sedap dari sebelumnya. Tapi Bu Erna melihat lebih dari itu. Di balik panci kuah, Pak Jaya berdiri dengan mata kosong, tangannya sibuk membakar sate. Ilham atau sesuatu yang menyerupai Ilham tersenyum sambil menyusun tusukan daging. Tubuh Ilham tembus pandang. Mata hitam legam, tapi wajahnya tetap anaknya. "Ibu," katanya sambil menoleh pelan. "Dagingku enak kan, Bu?" Enna mundur. Mulutnya bergetar. Ia menjerit, tapi tak satu pun pembeli menoleh. Mereka seperti tak melihatnya. "Apa ini? Apa ini?" Ilham mendekat. Wajahnya menyeringai. "Ibu udah pilih jalan ini. Aku cuma melengkapi." Seketika, Bu Erna sadar. Ia telah kehilangan segalanya. Warung yang dulunya dibangun dengan harapan, kini berdiri di atas darah dan daging keluarganya sendiri. Gagak-gagak yang dulu hanya suara di langit, kini tinggal bersama mereka. Dan yang paling menyakitkan, orang-orang justru terus makan, tanpa peduli dari mana daging itu berasal. Malam itu, Bu Erna membakar warungnya sendiri, dengan tangan penuh luka dan wajah penuh air mata. Ia menyiramkan minyak ke meja tungku dan rak-rak sat. Ia menyalakan korek api, dan saat api mulai menjilat kayu, terdengar jeritan dari dalam jeritan Pak Jaya, Ilham, dan gagak-gagak. Tapi ia tak peduli. Ia berdiri menatap api, menjerit sekencang-kencangnya, hingga akhirnya ambruk pingsan di tanah. Saat pagi menjelang, warga menemukan Bu Erna tergeletak dengan tubuh penuh luka bakar ringan. Warungnya habis, rata dengan tanah. Tak ada tanda-tanda kehidupan, tak ada tulang, tak ada daging, bahkan tak ada abu. Hanya satu hal yang tertinggal, sapetong sate, masih hangat, tergeletak di atas batu. Di ujung batang sate itu, tergantung potongan kecil kuku manusia. Bu Erna kini dirawat di Rumah Sakit Jiwa Kabupaten. Ia duduk di pojok ruangan, menggambar dengan jarinya di lantai. Saat ditanya oleh perawat, "Apa yang ibu gambar?" Ia tersenyum lebar, matanya kosong. "Ini resep baru, sate darah anak sendiri. Manisnya beda." 3 bulan telah berlalu sejak tragedi mengerikan itu meluluh lantakan warung sate Bu Erna. Bangunan warung yang pernah menjadi primadona kuliner. Desa Wonosari kini tinggal puing-puing hitam yang ditutupi ilalang liar. Tak seorang pun berani mendek. Warga bilang, setiap malam Jumat, terdengar suara pisau diasah dan bau daging terbakar dari arah reruntuhan. Padahal tak ada siapapun di sana. Namun, kejadian itu perlahan memudar dari ingatan masyarakat. Seperti luka lama yang dipaksa sembuh meski bekasnya tetap membekas. Wonosari kembali sunyi. Tak ada sate, tak ada gagak, tak ada Erna. Bu Erna sendiri, kabarnya masih dirawat di Rumah Sakit Jiwa Kendal. Ia tak banyak bicara. Hanya duduk di pojok ruangan sambil menggambar lingkaran dengan jarinya. Kadang ia tertawa sendiri, kadang menangis. Tapi ada satu kalimat yang terus ia ucapkan berulang-ulang. "Satenya enak, ya, Ilham, masih hangat." Dokter Beleng, jiwanya tak bisa diesel. Tubuhnya hidup, tapi pikirannya terjebak di warung yang tak lagi ada. Namun, kisah belum selesai. 2 minggu lalu, di desa tetangga bernama Karangjati, yang letaknya sekitar 15 km dari Wonosari, mulai terdengar kabar mengenai sebuah warung sate baru yang tidak biasa. Letaknya di pinggir jalan sepi, dekat hutan kecil. Tidak ada papan nama, hanya saung bambu sederhana dengan 1 meja panjang dan beberapa kursi kayu. Tapi entah bagaimana, dalam waktu singkat, warung itu menjadi pembicaraan heboh. Orang-orang menyebutnya warung sate malam. Buka hanya saat matahari terbenam. Dan sate yang disajikan rasanya tidak manusiawi, lembut, gurih, dan aroma. Dagingnya membuat orang tak ingin berhenti makan. "Daging apaan sih ini?" tanya salah satu pelanggan, seorang sopir truk. "Kayak kambing muda, tapi lebih halus. Bumbunya juga beda, kayak ada rasa manis alami." Warung itu dikelola oleh seorang pria muda, berpakaian lusuh tapi ramah. Ia tak banyak bicara. Tak pernah menyebutkan namanya, tapi jika ditanya soal resep, ia hanya tersenyum dan menjawab, "Ini resep warisan dari ibu saya." Tak ada yang curiga. Tapi suatu malam, seorang warga melihat hal aneh. Saat warung tutup, si pemilik berjalan ke hutan kecil di belakang saung. Ia membawa ember besar dan pisau panjang. Dan dari kegelapan hutan, terdengar suara burung, bukan suara burung biasa tapi suara gagak, banyak serak mengerikan. Keesokan harinya, 2 ekor anjing warga ditemukan mati di belakang warung. Tubuh mereka sobek, dagingnya hilang sebagian, lidah mereka dicabut. Warga tak berani bicara, tapi desas-desus mulai muncul.
Warung itu mirip kayak warung Bu Erna dulu. Apa mungkin anaknya, tapi katanya Ilham udah mati. Tapi tak ada yang benar-benar tahu. Tak ada yang berani bertanya lebih dalam. Dan yang paling mengganggu, warung itu hanya buka kalau malamnya ada bulan sabit. Setiap malam sabit, warung penuh. Dan setiap setelah itu, ada saja orang yang hilang. Entah anak kecil yang main terlalu malam, atau pengamen jalanan yang tak pernah pulang. Di rumah sakit jiwa Kendal, Bu Erna tiba-tiba tersenyum satu malam. Ia menoleh ke perawat yang sedang berjaga dan berkata dengan suara pelan, "Ilham pintar ya, warungnya ramai. Bambu, sate yang ibu ajarkan." Dia ingat semua. Perawat menelan ludah, keringat dingin mengucur. Ia baru saja mendengar kabar tentang warung sate di Karangjati dari radio lokal. Ia menoleh ke Bu Erna, yang kini memandangi jendela dengan mata kosong, sambil terus berbisik, "Sate darah. Paling enak kalau yang dimasak. Daging orang tersayang." Dan dari luar jendela kamar rawat itu, seekor gagak bertengger diam, menatap lurus ke mata perawat. Matanya merah menyala. Cerita ini mungkin sudah berakhir. Tapi jika kau berjalan malam hari dan mencium bau sate yang terlalu harum untuk disebut biasa, berhentilah sebentar. Lihat siapa yang membakarnya. Dan jika kau melihat seekor gagak bertengger di atas saung, larilah sebelum kau jadi tusukan berikutnya.